wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Prasetyawan dari 10 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Kerajaan yang berdiri tahun 1042 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Isyana, dan pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Berantas, yang merupakan jalur pelayaran besar pada masa itu. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Tujuan pembagian kerajaan tersebut yaitu agar tidak terjadi pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan delta Sungai Berantas, dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan, dengan ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri, Madiun dengan ibu kotanya Daha. Kerajaan Kediri berturut-turut dipimpin oleh Raja Srijaya Warsa tahun 1104, Raja Bameswara dari 1117 sampai 1130, Raja Jayabaya dari tahun 1135 sampai 1157, Raja Sarweswara dari tahun 1159 sampai tahun 1161, Raja Arjeswara dari tahun 1169 sampai 1181, Raja Srigandra dari tahun 1181 sampai 1182, Raja Sri Kameswara dari 1182 sampai 1185, Raja Sri Kertajaya dari tahun 1190 sampai 1222. Ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Kerajaan Kediri. Ekonomi. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sosial budaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Agama. Beberapa prasasti menyebutkan nama Abhiseka, raja yang berarti penjelmaan Wisnu. Akan tetapi, hal ini tidak langsung membuktikan bahwa Wisnuisme berkembang pada saat itu, karena landasan filosofis yang dikenal di Jawa pada masa itu selalu menganggap raja sama dengan Dewa Wisnu dalam hal sebagai pelindung rakyat dan dunia atau kerajaan. Secara umum, bahwa agama Hindu, khususnya pemujaan kepada Siwa, mendominasi perkembangan agama pada masa Kediri. Hal ini tercermin dari temuan prasasti, arca-arca, maupun karya-karya sastra Jawa kuno yang berasal dari masa ini. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri mencapai puncaknya ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas yang berawal dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi, berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri, pimpinan Raja Jayabaya. Bukan hanya sekadar daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Masa runtuhnya Kerajaan Kediri. Raja terakhir Kerajaan Kediri adalah Kertajaya. Runtuhnya Kerajaan Kediri dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Puncaknya pada tahun 1222 terjadi pertempuran di desa Ganter. Desa tersebut diserang oleh Ken Arok dari Tumapel. Dalam pertempuran itu, Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri. Prasasti. Beberapa prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini berisi tentang pemberian penghargaan berupa tanah dari Jayawarsa kepada rakyat desa sebab telah berjasa.
Prasasti di Tulungagung dan Kertasono. Kedua prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan. Kedua prasasti ini berasal dari Raja Kameswara. Prasasti Ngantang. Prasasti ini berisi tentang pemberian hadiah berupa tanah dan dibebaskan dari pajak oleh Jayabaya. Prasasti ini ditunjukkan buat rakyat desa Ngantang sebab telah mengabdi buat kemajuan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri, Candi. Beberapa candi yang ditemukan adalah Candi Panataran, terletak di lereng Gunung Kelut Barat Daya di utara kota Blitar pada ketinggian 450 meter dari permukaan laut dan menjadi candi paling indah dan besar di Jawa Timur. Dari beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar candi, diketahui bahwa candi ini dibangun sekitar abad ke-12 sampai ke-14 Masehi. Sistem candi Panataran dan terasnya berondak memakai susunan batu andesit yang saling mengunci. Candi Mirigambar. Candi yang ditemukan pada sebuah lapangan di desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada tahun 1214 sampai dengan 1310. Salah seorang petinggi dari desa Mirigambar di tahun 1965 melindungi candi Mirigambar tersebut dari ikon klasik, sehingga candi ini masih bisa kita lihat hingga sekarang. Ikon klasik sendiri merupakan perbuatan menghancurkan berbagai kebudayaan yang dianggap sebagai berhala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.